Annyeonghaseyo Yulobun. Kali ini gue mau bahas alur cerita film Red Swan episode 1 yang menurut gue seru banget dan wajib kalian tonton. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa kasih tanda di kolom komentar kalau kalian pernah singgah di channel ini. Daripada nunggu lama, kita langsung aja ke cerita alur filmnya. Ini dia. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Oh Hwan-soo yang sukses berkat kemampuan bermain golfnya. Kemampuan bermain golfnya ia miliki berasal dari sang ibu. Karena saat Oh Hwan-soo kecil, sang ibu bekerja sebagai caddy. Kini, sang ibu tidak lagi menjadi caddy. Karena kesalahan kecilnya, akhirnya dia dipecat dan ditampar oleh wakil pimpinan Hwain. Tak terima ditampar dan dipecat dari pekerjaannya, sang ibu bertekad menjadikan putrinya seorang pegolf profesional. Dengan sabar, sang ibu melatih putrinya dan dengan gigih, Oh Hwan-soo pun dia meraih kemenangan dalam turnamen demi turnamen. Sedikit demi sedikit, ekonomi keluarga Oh Hwan-soo mulai membaik. Tapi, sang ibu mulai ketagihan bermain judi hingga pada saat hadiah kemenangan terbesar senilai 10 miliar dolar habis untuk membayar hutang sang ibu. Oh Hwan-soo marah dan kecewa pada ibunya sampai tidak ingin bertemu lagi dengan ibunya. Singkat cerita, Oh Hwan-soo menjadi wanita sukses dan terkenal setelah kurun waktu 10 tahun. Kini dia sering bepergian menggunakan pesawat untuk mengadakan pertemuan antar negara, baik urusan bisnis maupun urusan kemanusiaan. Saat acara relawan di Afrika, Oh Hwan-soo bertemu dengan Kim Yong-guk, putra dari pimpinan grup Hwain, yang dahulu pernah menampar ibu Oh Hwan-soo saat masih bekerja sebagai caddy. Akhirnya, Oh Hwan-soo dan Kim Yong-guk menikah setelah 1 bulan pacaran. Ternyata dunia ini sempit ya guys. Menjadi menantu konglomerat, Oh Hwan-soo semakin sibuk saat menjadi pimpinan Yayasan Now dari grup Hwain. Hingga pagi ini, dia baru tiba di Amerika sebagai perwakilan dari Korea Selatan untuk acara Badan Amal dan Kemanusiaan. Karena Yayasan Now itu sendiri berfokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan, khususnya di negara Afrika. Di lobi gedung nampak jelas sambutan untuk Hwan-soo dari panitia pertemuan. Raut wajah Hwan-soo pun tampak ceria. Dengan setelan warna biru muda melambangkan ketenangan, kedamaian. Seperti dalam ilmu psikologi, warna biru dipercaya dapat mengurangi stres dan menciptakan suasana yang nyaman. Saat pertemuan berlangsung, moderator mempersilahkan Hwan-soo untuk memberikan sambutan kepada para perwakilan negara. Dan tak lama, tepuk tangan pun menyusul setelah Hwan-soo berdiri dari tempat duduknya. Hwan-soo segera memposisikan tempat dia berdiri dengan mikrofon yang ada di depannya. Dia menyatakan terima kasih pada para pemimpin yang telah hadir dan tidak lupa dia memperkenalkan diri sebagai duta persahabatan yang mewakili negara Korea Selatan. Dia ditemani 3 tamu lainnya. 1 diantaranya anak yang telah menjadi korban perang yang bernama Nona Balak. Dan 2 diantaranya adalah seorang pengacara. Nona Balak sempat menjadi korban perbudakan seksual di tangan banyaknya anggota ISIS. Para pelaku ini sedang diadili di Mahkamah Internasional. Hwan-soo pun memberikan contoh melalui video dari dampak kita membantu kehidupan mereka yang mengalami kemiskinan dan menderita penyakit. Scene berganti pada jagoan kita Rain atau di film ini bernama So Do-yoon. Terlihat sedang mengendari motor hitam 2 tak tanpa menggunakan helm SNI. Dia bergegas menuju gedung pertemuan sekaligus gedung kasino mewah. Dia berencana mencari informasi atas kematian sahabatnya yang dibunuh beberapa tahun lalu di negara Filipina. Dan dia berniat untuk mengungkap siapa dalang dari kejadian tersebut.
Setibanya di lobi gedung, Doyun melihat banyak penjaga bersenjata lengkap. Tanpa pikir panjang, Doyun masuk dan mulai menggali informasi yang sekiranya bisa menjadi petunjuk. Scene kembali pada Wansu. Dengan banyaknya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Oh Wansu melalui Yayasan No, kini para teroris resah dan menargetkan Oh Wansu untuk dibunuh, hingga pihak teroris mengirimkan email berisi tentang peringatan bahkan ancaman kematian. Setelah menerima email dari teroris, para staf dari Yayasan No melarang Oh Wansu untuk pergi ke acara penggalangan dana yang diadakan di Manila, Filipina. Di sisi lain, si nenek alias mertua dari Oh Wansu yang dulu pernah menampar ibunya saat sedang bekerja di KD, tampak sedang fokus bermeditasi melatih khodam di bawah cahaya bulan agar bisa awet muda. Sambil melakukan gerakan tai chi, namun dua pelayan yang berada di belakang tampak gelisah dan kelelahan karena ulah si nenek yang sudah 2 jam lebih berdiri di bawah cahaya bulan. Salah satu pelayan berkomentar kalau si nenek sudah terlihat muda kembali setelah melakukan hal tersebut. Akhirnya dengan sedikit pujian kecil, si nenek bisa langsung segera masuk ke dalam rumah. Dan pelayan pun bisa lega dan istirahat. Scene kembali kepada Oh Wansu yang baru tiba di Manila, Filipina untuk melakukan wawancara tentang penggalangan dana yang akan diberikan dari Pangeran Arab pada Yayasan No untuk disalurkan pada korban perang di Afrika. Wansu menanyakan pada sekretarisnya apakah Pangeran Arab sudah tiba. Sekretarisnya pun menjawab Pangeran Arab sedang dalam perjalanan dari bandara menuju ke sini. Sambil menunggu beliau datang, sebaiknya kita melakukan wawancara terlebih dahulu. Asisten memberikan sedikit make up pada Wansu sebelum wawancaranya dimulai. Dalam wawancaranya, presenter berkomentar bahwa kini dia sering melakukan wawancara dengannya setelah menjadi menantu dari grup Wine, ketimbang dulu saat menjadi pegolf profesional, sambil tersenyum. Kemudian, presenter menanyakan apa tujuan Yayasan No dan bagaimana kondisi Yayasan No saat ini. Dan Wan Yu pun menjawab, saat ini Yayasan No sedang gencar-gencarnya mengadakan penggalangan dana dan hari ini pun kami sedang menunggu pangeran dari Arab untuk serah terima donasi sebesar 10 juta dolar. Setelah beberapa menit ngobrol bareng pangeran Arab, tiba-tiba suami Oh Wansu datang menghampiri. Dan mereka diperkenalkan kepada pangeran Arab. Di sisi lain, Doyun sedang berjalan mengitari ruang kasino seolah-olah sedang mencari meja untuk bermain judi. Padahal, dia sedang mengamati satu persatu orang yang ada di dalam kasino. Saat berpaling ke arah kiri, sekelompok mafia sedang berjalan menuju ruangan pribadi. Saat mereka pergi, 2 orang di antaranya Doyun ikuti menuju arah toilet. Di dalam toilet, mereka menceritakan tentang rahasia misi toko bunga. Doyun pun menguping pembicaraan mereka. Sepertinya Doyun menemukan titik awal dari misteri yang selama ini dia cari, walaupun hanya sedikit. 听说今天马尼拉校边又有了收完成就在哪里？